tengok sekelilingnya tempat belajarnya, apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Untuk mengingat hafalan kita yang sudah lewat, yaitu hafalan juz 30, maka kita akan memurojaah juz 30 tersebut. Nah, hari ini kita akan lanjutkan memurojaah surah Al-Qadar. Nah, kita baca sama-sama ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Untuk pelajaran sains Al-Quran, hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita yang sudah lewat. Yaitu sekarang kita akan praktek cara membaca atau pengucapan dari huruf-huruf yang udah kita pelajari yang sudah lewat. Nah, sekarang kita akan praktekkan 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf ba, dan huruf ta. Nah, kita akan ulang. Nanti huruf alif kita akan baca sebanyak 3 kali. Untuk huruf ba kita baca juga 3 kali, dan huruf ta-nya juga kita baca 3 kali. Nah, kita hari ini praktek ya nak ya. Nah, antum juga di rumah harus ikuti mu'alimah. Nah, mu'alimah ada buat teksnya. Jadi sama-sama kita ulangi supaya makhrajul huruf kita menjadi bagus dan tidak salah ketika kita membaca Al-Quran.
Nah, kita mulai dari huruf alif. A, I, U, Ba. U, An, A, Ni, A. Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, A, Ni, A. A, I, U, Ba. U, An, A, Ni, A. Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, A, Ni, A. A, I, U, Ba. U, An, A, Ni, A. Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, A, Ni, A. Sekarang kita lanjut huruf ba. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, babana, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, babana, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, babana, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Sekarang huruf yang ketiga, yaitu huruf ta. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tat. Na, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tat. Na, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tat. Na, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Nah, agar memperlancar kita dalam mengucapkan makhrajul huruf yang alif, ba, dan ta, maka perbanyaklah antum mengulang-ulang seperti yang mu'allimah contohkan tadi. Untuk pelajaran Hifzul Al-Quran, hari ini kita akan menghafal ayat 27. Nah, sebelum menghafal ayat 27, kita akan memurojaah 4 ayat sebelum ayat 27, yaitu dari ayat 23, 24, 25, dan ayat 26. Nah, mari sama-sama kita murojaah ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul azim. Untuk menghafal ayat 27 ini caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu ayat 27 ini akan mu'alimah penggal-penggal untuk mempermudah kita dalam menghafalnya. Nah, penggalan yang pertama sudah mu'alimah garis bawahi, yaitu bergaris bawah hijau. Nah, itu yang pertama kita hafal, penggalan pertama yang bergaris warna hijau. Nah, kita ulangi sebanyak 3 kali. Lalu nanti selanjutnya ada penggalan berwarna ungu, merah, kuning, dan penggalan yang berwarna biru. Nah, ada sudah mu'alimah garis bawahi ya. Sekarang antum fokus kepada penggalan yang berwarna hijau. Nah, sekarang semuanya perhatikan yang penggalan berwarna hijau. Kita akan hafal penggalan tersebut. Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yanquduna ahdallah. Kita lanjut kepada penggalan yang kedua, yaitu yang bergaris bawah ungu. Mim ba'di mitsaqih. Mim ba'di mitsaqih. Mim ba'di mitsaqih. Kita lanjutkan penggalan berikutnya, yaitu yang bergaris bawah merah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi.
Selanjutnya yang bergaris bawah warna kuning. Ayyu sola wa yufsiduna fil ard. Ayyu sola wa yufsiduna fil ard. Ayyu sola wa yufsiduna fil ard. Yang terakhir bergaris bawah biru. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Nah, itu tadi sudah mu'alimah baca perpenggalan. Nah, sekarang kita baca dari awal sampai selesai. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Hari ini kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia, yaitu tema 4. Nah, tema 4 ini KD-nya tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menguraikan pendapat pribadi kita tentang isi buku. Isi buku bisa jadi itu bukunya tentang cerita, dongeng, atau sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gambaran tokoh yang ada di dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, ketika ada sebuah cerita, nah, antum sudah tahu bagaimana itu cerita kan? Bisa jadi itu cerita tentang Nabi, itu contohnya bisa jadi anak ya. Terus dongeng ada dongeng kelinci. Nah, banyak dongeng-dongeng yang sudah kita pelajari ketika kelas 2, ada juga kelas 3 pun ada juga dipelajari. Nah, hari ini kita akan membahas tokoh yang ada di dalam cerita tersebut atau dongeng. Di dalam cerita ataupun dongeng itu kita selalu bertemu dengan yang namanya tokoh. Nah, apakah antum sudah tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, jadi pelaku yang ada di dalam cerita itu dia disebut juga dengan tokoh. Nah, ada lagi yang kita temui di dalam sebuah cerita atau dongeng, yaitu watak. Apa itu watak? Watak adalah sifat. Sifat dari siapa? Yaitu sifat dari pelaku tadi atau sifat dari si tokoh. Nah, pada watak ini dia dibagi menjadi 2, yaitu ada protagonis. Protagonis itu adalah yang berwatak baik. Sedangkan yang berwatak jahat disebut antagonis. Nah, yang baik protagonis, yang jahat antagonis. Nah, ada 2 sifat atau watak di dalam cerita. Yang pertama protagonis, yaitu baik. Yang kedua antagonis, yaitu jahat. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah latar. Latar itu adalah latar tempat atau suasana. Nah, di dalam cerita itu ada tempatnya. Tempat cerita itu di mana? Kejadiannya di mana? Di mana diceritakan? Nah, sedangkan suasananya kapan? Apakah dia pagi hari, malam hari? Nah, itu dia yang disebut dengan latar. Ada latar suasana dan ada latar tempat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu alur cerita. Alur cerita adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, jenis alur cerita itu berdasarkan waktunya. Nah, yang pertama ada alur maju. Nah, alur maju ini peristiwanya itu dari awal lalu sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini diceritakan akhir dari ceritanya dulu, lalu baru diceritakan awal peristiwanya bagaimana terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga alur campuran. Nah, alur campuran ini dari tengah dulu diceritakan, lalu bisa pindah ke awal, lalu pindah ke akhir. Yang kelima yaitu ada amanat.
amanat itu disebut juga dengan pesan moral. Nah, pesan moral apa yang kita dapat dari sebuah cerita atau dongeng tersebut? Nah, tadi Mu'alimah sudah jelaskan apa itu tokoh, apa itu watak, latar, alur, dan amanat atau pesan moral. Nah, sekarang Mu'alimah akan berikan kalian contoh supaya kita tentukan yang mana di dalam sebuah cerita itu yang disebut dengan tokoh, yang mana juga watak, dan yang mana latar, alur, dan apa amanatnya. Nah, Mu'alimah akan berikan contoh teks di atas. Di atas sini Mu'alimah akan berikan teks. Ya. Antum baca terlebih dahulu teksnya, lalu nanti kita tentukan tokoh, watak, latar, alur, dan amanat dari cerita tersebut. Nah, ini ceritanya Mu'alimah bacakan. Pada siang hari yang sangat terik, ada dua pemuda yang sedang melewati gurun pasir. Pemuda itu bernama Hamdan dan Ahmad Mubarok. Mereka berteduh di bawah pohon kurma untuk beristirahat dan makan siang. Hamdan membuka bungkusan nasi yang hendak dimakan, sedangkan Ahmad Mubarok enggan membuka bekalnya. Hamdan mengajak menyantap bekal nasi bawaannya bersama Mubarok. Mereka pun makan berdua. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah sampai tujuan, Ahmad tidak mau membagi makanan yang dibawanya, sedangkan Hamdan pun lapar. Nah, dari teks cerita di atas, kita sudah tahu kira-kira siapa tokoh dari cerita tersebut. Nah, dari cerita di atas kita tahu tokohnya di situ ada dua orang. Tokoh yang pertama bernama Hamdan dan tokoh yang kedua bernama Ahmad Mubarok. Nah, untuk wataknya, kira-kira watak Hamdan apa dan watak Ahmad apa? Nah, untuk watak Ahmad, dia adalah protagonis atau orang baik. Kenapa dia disebut orang baik? Karena dia membagi makanannya dengan Ahmad. Sedangkan Ahmad wataknya adalah antagonis. Kenapa dia disebut antagonis atau jahat? Karena dia tidak mau membagi makanannya dengan Hamdan, padahal si Hamdan sudah membagi makanannya kepada Ahmad. Nah, untuk latarnya. Nah, latarnya di sini ada latar suasana dan latar tempat. Nah, latar tempatnya ada di gurun pasir, lalu di bawah pohon kurma. Sedangkan latar waktunya itu ada di siang hari. Nah, selanjutnya alurnya ini adalah alur maju dari awal peristiwa hingga akhir peristiwa. Nah, dia maju, tidak ada mundur-mundur. Nah, sedangkan untuk amanat atau pesan moral dari cerita ini adalah mari berbagi kepada sesama teman dan jangan pelit. Nah, kenapa kita buat amanatnya atau pesan moralnya adalah saling berbagi dan jangan pelit? Karena tadi Hamdan saling berbagi dengan Ahmad, tetapi Ahmadnya pelit. Berarti pesan moralnya kita jangan pelit. Nah, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya, Nak. Berani jujur. Chandra. Andai kata keadaan rumahku tidak seperti ini, tentu aku tidak akan mendapat masalah. Rusdi. Ada apa, Chan? Katakanlah.
mungkin aku dapat membantumu. Ayolah bicara saja. Lalu Chandra menjawab, begini Rus, aku belum membayar buku karena orang tuaku belum mempunyai uang untuk melunasi. Padahal aku sudah berjanji hari ini akan melunasi. Rusdi, begini, kita harus berani. Nanti kita berdua menghadap kepala sekolah setelah pelajaran selesai. Kemudian kita mengatakan sejujurnya tentang keadaanmu. Bagaimana? Chandra? Ya, itu ide yang baik sekali. Terima kasih, Rus. Nah, itu adalah teks cerita. Nah, sekarang Mu'alimah ingin bertanya kepada antum. Kira-kira siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Nah, tokoh di dalam cerita ini adalah Chandra dan Rusdi. Sedangkan watak dari mereka berdua adalah protagonis. Mereka berdua itu baik, tidak ada yang jahat. Nah, sedangkan latar ceritanya itu ada di mana? Nah, latar tempatnya itu ada di dalam kelas. Kenapa di dalam kelas? Coba antum perhatikan percakapan yang Rusdi. Begini, kita harus berani. Nanti kita berdua menghadap kepala sekolah setelah pelajaran selesai. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Rusdi. Nanti mereka akan menghadap kepala sekolah setelah pelajaran selesai. Berarti mereka sedang ada di dalam kelas. Mereka sedang belajar. Nah, jadi latar tempatnya itu ada di dalam kelas. Lalu alurnya yaitu alur maju. Awal peristiwa hingga selesai. Nah, amanat dari cerita ini yaitu agar tidak menyerah dalam menghadapi kesusahan dan peduli terhadap teman yang sedang kesusahan. Nah, itu dia amanat dari cerita ini. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la